Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji dengan NIM 094 akan menjelaskan tentang aplikasi sistem yang saya kembangkan untuk responsi NLP. Judul topik yang saya gunakan yaitu spell check kata inputan, yang di dalamnya menggunakan metode stemming untuk bahasa Indonesia dan spell check Levenstein, yang dimana pada sistem dimulaikan dengan pengguna menginput kata. Setelah itu kata tersebut akan disampaikan ke fungsi cek kata dengan membawa kata yang tadi diinputkan. Dan dalam fungsi itu akan dilakukan cek jumlah kata, yang jika jumlah kata lebih satu, maka akan ditampilkan jumlah kata melebihi satu. Soalnya yang dicek hanya satu kata saja. Setelah itu akan dilakukan stem, dan setelah itu akan dicek bentuk katanya, apakah dia tidak ada imbuhan, bentuknya tidak betul, ada imbuhan atau tidak ada sugesti. Kalau yang betul tidak betul itu biasanya akan dihitung sugesti. Nanti akan jelaskan di codingan. Dan jika ada imbuhannya, maka akan dicocokkan atau diambil afiksnya. Bisa itu imbuhan, afiks itu imbuhan depan, imbuhan belakang, atau imbuhan depan dan belakang. Setelah itu di sistem saya tambahkan untuk menampilkan arti katanya dan menggunakan lib KBBI. Nah, ini butuh koneksi. Ya, ini adalah codingan Python pada sistem yang saya kembangkan. Di sini kita jelaskan dimulaikan dengan mengambil lib yang dibutuhkan. Di sini ada pandas untuk menampilkan dan mengambil data file CSV. Setelah itu ada edit distance. Distance ini untuk menghitung kecocokan dua buah teks, dua buah kata dengan menggunakan metode Levenstein distance. Setelah itu ada buat stem untuk bahasa Indonesia menggunakan Sastrawi. Setelah itu ada lab KBBI untuk menampilkan makna sebuah kata. Yang ini yang dibutuhkan untuk menampilkan ini membutuhkan koneksi data. Ini adalah untuk memanggil atau memasukkan daftar kata KBBI pada sebuah file CSV. Yang setelah itu kita akan mengambil kolom A. Di sini saya akan tampilkan saja. Ini kata-katanya ada 28,523k kata. Yang kita ambil adalah kolom A-nya saja di sini. Dan kita akan menjadikannya list. Setelah itu kita akan memasukkan isinya ke dalam kamus. Di kamusnya bentuknya kayak gini. Setelah itu kita akan membuat model stemnya. Kita menentukan modelnya dulu menggunakan fungsi stemverb. Nah, ini. Setelah itu kita buat model stemnya. Setelah itu kita buat list afiks atau imbuhan-imbuhannya. Di sini adalah imbuhan awal, imbuhan depan, ini ada imbuhan belakang. Untuk imbuhan kayak konfiks atau depan belakang itu sudah saya masukkan di imbuhan depan dan imbuhan belakang sekaligus. Contohnya adalah kependudukan. Di sini sudah ada kata base-nya itu adalah penduduk, pendudukan. Jadi langsung bisa dicek. Saya jadikan satu supaya gampang aja pengecekannya. Setelah itu ini adalah fungsi cek kata
yang fungsinya untuk mengecek kata yang diinputkan di bawah. Fungsi cek katanya kita mulai dengan mengecek jumlah kata. Jika jumlah kata lebih 1, maka akan dapatkan output kata lebih 1. Soalnya yang dibutuhkan hanya 1 kata untuk sistem ini. Jika jumlah katanya adalah 1, hanya 1, maka kita akan melakukan stemming kata. Setelah itu, jika kata hasil stemming tadi sama dengan kata yang kita inputkan, maka kita akan melakukan spell check dahulu. Jadi kita buat tampungannya dulu, list add value. Ini contohnya ini kayak list of lists tapi lebih ke kamusnya kayak gitu. Nanti bentuknya beda sama list. Setelah itu kita akan menghitung distance setiap kata. Jadi setiap 2 kata dicek distance-nya dengan menggunakan Levenshtein distance. Di sini dimasukkan dalam satu buah list add value ini yang bentuknya kamus tadi. Setelah itu kita akan menghitung minimalnya. Nah, jadi yang mana kata paling dekat itu yang diambil. Nah, jika hasil kata suggest yang kita hitung paling dekat tadi sama dengan kata hasil stemming, maka akan ditampilkan output kata tidak memiliki imbuhan. Contohnya kita masukkan makan. Nah, makan itu kan udah masuk ke dalam kata KBBI. Jadi kita akan menghitung distance-nya di kamus tadi yang kita masukkan di CSV tadi. Kita ambil minimalnya kan, kalau kita makan paling dekat yang makan. Nah, itu distance-nya itu 0, sama. Jika sama, maka akan dihasilkan kata tidak memiliki imbuhan dan tidak ada sugesti kata. Jadi katanya betul. Setelah itu kita akan mengecek makna katanya menggunakan KBBI. Kita panggil KBBI sini fungsinya yang menggunakan kata sugesti yang ada tadi. Nah, jika kata yang asal hitungannya tidak sama dengan kata hasil stemming, jadi tidak ada kata tidak sama lah. Jadi maksudnya itu kayak kita input majan kan, atau kata lainnya tidak ada masuk ke KBBI di kamus yang sudah saya buat tadi, yang saya masukkan tadi. Jadi jika tidak sama, maka akan ditampilkan output kata tidak memiliki imbuhan. Soalnya stemming ini kan tidak ada penghilangan imbuhan, jadi tidak memiliki imbuhan dan akan ditampilkan sugesti. Setelah itu kita akan mengecek kata hasil sugesti yang diajukan tadi. Kalau tadi yang tadi kita inputkan kayak majen kan tidak ada maknanya, maka kita akan ngecek kata yang paling dekat. Contohnya majen yang makan gitu. Nah, setelah itu pada kondisi lainnya yang sebelumnya tadi kan tidak ada penghilangan imbuhan, soalnya kata stemming sama dengan kata inputan. Nah, jika ada hasil penghilangan imbuhan, maka kita awal-awal kita akan menampilkan kata masukan yang tadi. Setelah itu kita cek. Nah, di sini bagian ini untuk mengecek imbuhan depan. Jadi kita buat tuh tampungannya. Ini sama kayak tadi sebelumnya untuk mengecek distance-nya, Levenshtein distance. Bedanya di sini ini menggunakan imbuhan, kita pengecangan kondisinya. Jadi kita panggil imbuhan-imbuhan yang sudah kita list tadi di sini. Ini soalnya imbuhan depan, jadi imbuhan dulu ditambahkan kata hasil stemming tadi. Setelah itu kita hitung kecocokan katanya tadi, kata dengan cek yang tadi,
kata hasil stemming dengan kata hasil penambahan imbuhan dengan kata stemming, kata inputan maksudnya. Setelah itu kita akan menghitung distance yang paling kecil, nilai yang paling kecil. Setelah itu kita di sini distance imbuhan yang paling kecil. Jika ada ada meng. Nah, itu kita cek distance kecocokan kata yang tadi sebelumnya. Kayak makan. Nah, itu kan distance-nya paling kecil kalau imbuhannya makan. Imbuhannya memakan inputannya. Ketimbang makan atau dimakan. Nah, jadi setelah itu paling kecil distance-nya sama 0, maka kata sugesti tadi adalah sugesti imbuhan ditambah kata hasil stemming. Nah, jika kata hasil sugesti tadi sama dengan kata yang kita inputkan, maka ditampilkan kata base-nya, imbuhannya, ejaannya, dan makna katanya. Nah, jika kita input tadi tidak sama, hasil sugesti tidak sama dengan input yang kita masukkan tadi, contohnya kayak makanan, kan itu imbuhan belakang. Maka kita akan membuat lagi kondisi lainnya untuk mengecek imbuhan belakangnya. Tempatnya di sini, codingannya. Jadi kita buat sambungan untuk imbuhan dulu. Ini suffix, yang tadi itu imbuhan depan, imbuhan belakang. Nah, imbuhan belakang ini kita sama kayak tadi yang imbuhan depan. Kita cek dulu. Kita ambil kata dalam list imbuhan belakang. Kita tambahkan. Nah, di sini bedanya sama imbuhan depan soalnya ini imbuhan belakang. Jadi kata base-nya, kata hasil stemming ditambah imbuhan belakang. Kayak besok kita hitung kecocokan kata. Nah, ini suffix ini imbuhan yang kita cocokkan nanti, kita cocokkan tadi. Setelah kita cek sugesti imbuhan belakang yang distance-nya paling kecil. Kalau kita input makanan, nanti dicek dimakani, makanwi, dengan makanan. Nah, makanan kan yang paling dekat, yang distance-nya paling kecil, sama soalnya, jadi distance-nya sama dengan 0. Setelah itu sugesti katanya yaitu kata hasil stemming tadi ditambah imbuhan belakang. Nah, habis itu kita cek jika hasil sugesti tadi di sini yang imbuhan belakang sama dengan kata yang kita inputkan, maka akan di-outputkan kata base-nya, imbuhan belakangnya, ejaannya dengan maknanya. Nah, kan ada imbuhan yang namanya konfiks, yaitu imbuhan depan belakang. Contohnya adalah kependudukan atau yang lainnya. Nah, di sini kan tidak bisa ditentukan dengan kondisi imbuhan depan dan imbuhan belakang. Maka pada kondisi jika imbuhan belakang tidak cocok, maka akan kita buatkan kondisi atau codingan untuk mengecek imbuhan depan sekaligus imbuhan belakangnya. Jadi codingan ini buat konfiks ini itu gabungan codingan buat ngecek imbuhan depan dengan imbuhan belakang. Di kata ini kita cocokkan dulu bagian imbuhan depannya. Setelah itu kita cocokkan imbuhan belakangnya. Jadi awalnya kita buat tampungan dulu imbuhan depan, kita panggil imbuhan depannya, kita tambahkan imbuhan depan dengan kata stemming, kita cocokkan, kita hitung distance-nya untuk masing-masing imbuhan depan. Satu kita cek imbuhan depan mana yang distance-nya paling kecil. Setelah itu kita tambahkan imbuhan depan ditambah kata base-nya, kata hasil stemming-nya. Nah, ini masih belum selesai. Habis itu kita cek buat imbuhan belakang. Jadi kita buat dulu tampungannya.
kita panggil semua imbuhan belakang. Kita tambahkan hasil penambahan imbuhan depan plus kata stemming ditambah imbuhan belakang. Setelah itu kita hitung untuk tiap-tiap imbuhan belakang distance-nya. Setelah itu kita cek imbuhan belakang mana yang distance-nya paling kecil. Contoh adalah kependudukan, kan ini sudah ada kependuduk paling dekat. Kita cek imbuhan belakangnya, kita input tadi kependudukan, maka akan dicek kependuduk I, kependuduk 1, kependuduk an. Nah, paling dekat di distance-nya 0. Jadi setelah itu akan ditambahkan hasil imbuhan depan ditambah kata hasil stemming, kata base yang akan ditambahkan imbuhan belakang. Contohnya kayak buat di sini. Sini adalah contoh kalau hasilnya adalah kata base adalah penduduk. Di sini akan penambahan semisal cocok adalah paling kecil imbuhan ke kata base-nya adalah penduduk, maka hasil sugesti buat imbuhan depan adalah ke penduduk. Kita inputkan tadi sebelumnya kan kependudukan, contoh. Setelah itu kita cocokkan semua suffix tadi, imbuhan belakang. Contohnya yang cocok adalah yang paling kecil an, kependudukan soalnya. Nanti hasil penambahan imbuhan sebelumnya ke penduduk akan ditambahkan dengan imbuhan belakang an. Jadi hasilnya kependudukan. Nah, di sini cuma ada satu kondisi. Jika sugesti yang dikasih tadi sama dengan kata yang kita inputkan, maka akan ditampilkan kata base-nya, imbuhan depan, imbuhan belakang, ejaan, dan kita cocokkan lagi, kita kondisikan, kita coba. Kalau katanya ini ada dalam KBBI, nah ini pengecekannya gunakan koneksi ini biasanya. Gunakan KBBI, fungsi KBBI, maka akan ditampilkan maknanya. Nah, kecuali kalau kita tidak ditemukan, maka akan kita tampilkan saja tidak ditemukan dalam KBBI. Nah, fungsi ini sebelumnya itu saya cek bisa menampilkan kayak sugesti juga, sugesti kata yang tidak ada dalam KBBI, tapi pas saya coba tidak ditampilkan, tidak bisa ditampilkan soalnya di KBBI-nya udah nggak ada kata sugesti kayak gitu. Nah, kita coba untuk menginputkan kata. Contoh awalnya kita yang tidak ada imbuhan, contohnya adalah penduduk lah. Kita akan ngecek kata masukkan penduduk, kata base-nya duduk. Oh iya, penduduk ada imbuhannya ya. Penduduknya yang tidak ada imbuhannya itu adalah makan. Oh, minum aja. Nah, kata minum tidak memiliki imbuhan, tidak ada sugesti kata soalnya minum sudah ada dalam kamus CSV tadi dan ditampilkan maknanya. Kalau contoh buat sugesti kata, contoh kalau kita input majan, nah masukkan katanya majan tidak memiliki imbuhan soalnya hasil stemmingnya tidak ada imbuhan, dan ada sugesti kata yang lebih dekat adalah bajan ketimbang makan soalnya bajan lebih dekat di depan tadi dan ada maknanya juga. Kalau contoh kata imbuhan yang salah,
kayak mendidik, nah, atau kan hasilnya mendidik. Nah, meskipun kita input mendidik, soalnya stemming kan dia ngambil kata base dulu, jadi didik. Nah, masalahnya ini adalah kata yang salah, mendidik. Jadi dihitung tidak memiliki imbuhan dan akan melakukan sugesti dan menampilkan makna hasil sugesti tadi. Ini untuk contoh yang imbuhan depan, meminum, dia akan menampilkan masukan kata tadi, kata masukan, kata base-nya, hasil stemming, imbuhannya kan imbuhan depan, bisa ejaannya meminum. Oh, ini salah ini. Dia. Kita ulang lagi, meminum. Nah, ini dia. Meminum, minum, maknanya minum. Kita ulang lagi, memakan. Nah, memakan, kata base-nya makan, imbuhannya ejanya memakan, maknanya memakan adalah ini. Contohnya lagi, imbuhan belakang, makanan. Kata masukan makanan, kata base-nya makan, imbuhan belakangnya ejaannya makan, Nah, ini segala sesuatu yang dapat dimakan. Contoh bentuk imbuhan lain tuh apa ya? Pengadu. Kata masukan pengadu, base-nya adu, imbuhan ejaan pengadu maknanya. Kalau contoh konfiks itu tadi kependudukan. Oh, tidak ada ya. Oh, ini ada dua imbuhan depan yang belum saya buat kondisinya. Kita buat yang lain dulu, kayak apa ya? Nah, ini kayak contohnya, kata masukannya, kata base-nya, kata imbuhannya, dan ejaannya. Nah, kata ini tidak ada dalam KBBI. Otomatis ya ini ya. Soalnya pakai lip yang langsung nyambung ke base KBBI sana. Contoh lainnya sahabatan. Nah, ini adalah contoh kata yang ada maknanya, yang ada konfiks. Kata masukan, kata base-nya, imbuhannya, ejaannya, dan maknanya. Mungkin sekian, cuma itu bisa saya sampaikan di sistem saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.